Mari kita berdoa. Inilah kami orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, yang telah dikuduskan oleh darah-Mu yang telah tertumpah di atas kayu salib. Sungguh kami dengan sepenuh hati ingin melaksanakan acara perjamuan Tuhan dan perjamuan kasih yang sebentar akan kami lakukan bersama, dan diawali dengan kami bersama-sama mendengarkan dengan tenang tentang makna daripada memperingati kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu bagi kami semua. Dan terima kasih Bapa di surga, oleh sebab semua orang-orang percaya yang sudah hadir di ruangan tempat ibadah ini, maupun yang mengikuti secara online melalui Zoom meeting dan juga melalui live streaming Facebook, Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Salam kudus buat kita semua. Salam kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau memperingati hari kematian Yesus Kristus, kita bukan mengingat bahwa kita adalah orang berdosa. Karena itu bertentangan dengan makna daripada pengorbanan Yesus Kristus. Sudah 2000 tahun Yesus Kristus lamanya Dia mencurahkan darahnya yang kudus, mengorbankan tubuhnya dan nyawanya. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Menebus segala dosa kita, menghapuskan segala dosa kita, bukan sebagian dosa kita. Saya tidak percaya Yesus yang saya puji adalah Yesus yang mengampuni dosa saya dengan cara cicil. Tidak, Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dalam 1 minggu ini saya dipenuhi dengan hari-hari di mana saya memberitakan Injil kasih karunia Allah di daerah Tangerang Selatan. Doakan Bapak Ibu Saudaraku. Saudara percaya nggak gereja ini akan menjadi semakin besar di hadapan Tuhan? Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sangat yakin itu Bapak Ibu Saudara. 100% saya percaya itu. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah hari-hari terakhir di mana kita menjelang menyambut kedatangan Yesus Kristus di awan-awan. Amin. Nah, karena itu apa buktinya? Bukan buktinya adalah kita menangis meraung-raung, kemudian kita berdiam diri, kita berpangku tangan, tidak. Tapi kita semakin gencar memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Amin. Apa kebaikan Tuhan yang paling tinggi Bapak Ibu Saudaraku? Bukan hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi orang penyembah berhala juga bisa mendapatkan itu semuanya. Dan iblis sudah menawarkan itu kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus menolaknya. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini hari yang sangat indah. Dan saudara, tadi sudah disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Samuel Pardosi, bahwa bagaimana kita ketika bermalas-malasan, Bapak Ibu Saudara. Saya kasih tahu saja, supaya saudara tanamkan dalam dirimu, di manakah saudara benar-benar menghargai akan kematian Yesus Kristus, pengorbanannya untuk hidupmu. Bukan di hal-hal yang lain, tapi ketika saudara mau datang, membuka hati, mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa semua dosamu sudah ditebus dan diampuni. Amin. Dan tidak ada berkat lain apapun, kasih tahu saya Bapak Ibu Saudara, menyelamatkan hidup kita dari kuasa dosa dan maut, dan dari segala perkara apapun yang menghalangi kita untuk mengalami damai sejahteranya. Amin. Jadi sudah tepat sekali saudara berada di ruangan ini, hadir di sini. Kalau saudara-saudara kita yang belum begitu sadar tentang pentingnya perjamuan Tuhan, Bapak Ibu Saudara ibadah mengikuti perjamuan Tuhan akan hidup saudara dan saya. Amin. Saudara apa yang dikasihi Tuhan Yesus? Oleh karena itu, ketika kita memperingati akan kematian Yesus Kristus, saudara, apa yang sedang kita pikirkan? Apakah itu hanya rutinitas daripada hari raya Kristen atau tradisi Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara? Jangan saudara.
Kalau hanya baru sebatas itu saudara sebagai orang Kristen, saya kasih tahu kepada saudara, saudara akan banyak kehilangan hal, akan banyak kehilangan momentum dalam hidup saudara untuk memaknai kehidupan ini. Amin, saudara. Saudara tentu mau kan setiap hari bermakna kehidupan ini kan? Jangan monoton seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bukan Tuhan akan kebenaran. Amin. Ya, saudaraku. Karena itu rahasia yang dibukakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya, yang rindu bertumbuh dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita ini. Saudaraku, karena itu ketika kita mengatakan bahwa saya mengenang, saya merenungkan memorial tentang pengorbanan Yesus Kristus, pertama-tama dari mana Bapak Ibu Saudara? Apa yang saudara ingat dan apa yang saudara pahami dalam diri saudara? Itu sangat penting. Supaya saudaraku, ketika dulu, sebelum saya mengetahui kebenaran ini, kalau mengadakan perjamuan Tuhan, dulu saya mengertinya adalah perjamuan kudus. Kita melakukan, mengikuti ibadah perjamuan Tuhan, Lord Supper, Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita renungkan, saudaraku, yang paling dalam, di dalam hati kita, apa yang mau kita katakan kepada Tuhan sebagai dasar bahwa kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayatnya, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kita akan merenungkan sama-sama topik tema daripada perenungan kita pada hari ini adalah saudaraku, bahwa kita semua telah dipenuhi di dalam Dia, di dalam Kristus. Kolose pasal 2 kita akan membaca, saudara-saudaraku, dari ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10. Mari saudara. Di situ dikatakan firman Tuhan. Kita baca satu ayat ini dulu sama-sama. 3, 2, 1. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, di dalam Yesus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saya baca bagian A, ayat 10 ini, bagian pertama sekali lagi. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Amin. Saudara merasa atau tidak kekurangan dalam hidup ini? Siapa di antara kita di sini yang paling merasa hidupnya terlalu banyak kekurangan? Merasa banyak kekurangan atau merasa banyak kecukupan, Bapak Ibu Saudara? Coba kita tanya diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Apakah saya setiap hari merasa selalu kekurangan terus, merasa kekurangan terus, atau saya merasa kecukupan? Yang mana yang saudara rasakan? Kecukupan. Amin. Amin. Tidak semua menjawab. Berarti di sini masih ada perbedaan. Bukan perbedaan iman, tapi perbedaan pengertian dasar pemahaman tentang bagaimana kita memandang hidup kita. Amin, saudara. Karena semua manusia bergerak berdasarkan pandangannya. Kalau pandangannya gelap, maka dia akan jatuh. Tapi kalau pandangannya terang, maka dia akan tetap bisa berdiri dan berkarya. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan dan apapun yang diperbuat oleh manusia tidak akan bisa memenuhi hidupnya. Dia akan selalu merasa apa? Kekurangan, berkekurangan terus. Dan kalau lebih banyak rasa kekurangan itu, itulah makanya orang jadi bersungut-sungut. Benar kan Bapak Ibu Saudara? Jadi sekarang kita belajar apa? Oh iya, apakah saya setiap hari bersyukur? Itu pertanyaannya. Kalau saya bersyukur, karena apakah saya bersyukur? Apakah saya bersyukur pada saat pas baru gajian? Dan setelah itu? Bapak Ibu Saudara, ini kan realita kehidupan kan? Dan kita belajar untuk memperhadapkan hidup kita terang benderang di hadapan
Tuhan. Kalau di hadapan manusia itu bisa dipoles-poles, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan saudara berusaha untuk terus-menerus bisa diterima oleh manusia, dan itu akan wasting time, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Menghabiskan waktu dengan percuma. Ya, habiskanlah waktu saudara bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun manusia mengatakan sesuatu yang lain, jangan takut dan jangan khawatir. Bukan manusia yang menentukan keselamatan saudara. Amin. Tuhan Yesus yang menentukan keselamatan kita, dan kita sudah ditentukan ya untuk menjadi pewaris sorga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia terus berusaha ya memenuhi ya apa yang kurang dalam hidupnya, dan karena memang di dunia ini kita punya tanggung jawab, bukan? Memang kita mau berpangku tangan saja tidak mungkin. Tapi saya ingin beritahu kepada saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang demikian adalah merupakan kewajiban bagi semua orang yang masih tinggal di dunia ini. Entah dia beriman atau tidak beriman, itu sudah merupakan kewajiban kita untuk berjuang memenuhi apa yang kurang yang kita perlukan selama kita hidup di dunia ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kehidupan kita di dalam Kristus Yesus? Apakah kita selalu merasa kurang di hadapan Tuhan, ataukah kita merasa sudah terpenuhi? Apa kata firman Tuhan tadi? Dikatakan saudara apa? Dan kamu telah, bukan belum. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Lihat kata keterangan waktu di situ. Ya. Kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara. Kata keterangan waktu adalah dan kamu telah dipenuhi di dalam dunia. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kamu tidak akan pernah bisa dipenuhi di dalam dunia ini sekuat apapun tenaga saudara untuk memenuhi apa yang kita perlukan di dunia ini, tidak akan pernah terpenuhi, Bapak Ibu Saudara. Akan selalu merasa apa? Kurang, dan itu sebabnya orang menjadi serakah sangat luar biasa. Ya, meskipun dia sudah pejabat tinggi, gajinya sudah besar, Bapak Ibu Saudaraku, ya, apalagi tunjangan karirnya besar dan sebagainya, dia merasa cukup enggak Bapak Ibu Saudara? Tidak. Itu makanya tidak pernah habis korupsi dari bumi Indonesia ini Bapak Ibu Saudara. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun terus diwarnai oleh hari-hari berita pejabat-pejabat tinggi negara mengapa Bapak Ibu Saudara silih berganti mengalami korupsi, yang melakukan korupsi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena mereka berpikir mereka akan dipenuhi dengan segala fasilitas duniawi. Mereka berpikir akan dipenuhi, tapi itu keliru Bapak Ibu Saudara. Yang benar adalah kamu, siapa kamu di sini Bapak Ibu Saudaraku? Semua orang? Tidak. Ini sudah jelas konteksnya. Pasal 1 adalah kepada jemaat Allah, orang-orang kudus di Kolose, bukan orang berdosa. Orang berdosa tidak akan pernah bisa dipenuhi. Itu sebabnya saudaraku, jangan terlalu lebih suka mengatakan saya adalah orang berdosa. Kamu tidak akan pernah bisa dipenuhi. Karena apa? Karena dosa akan terus menolak ya apa yang benar. Tapi kalau saudara merasakan dan saudara mempercayai bahwa saudara sudah dikuduskan oleh darah Kristus, maka kepenuhan itu, perasaan, pengertian itu akan semakin timbul dan tumbuh di dalam hati saudara untuk mengucap syukur. Amin. Amin saudaraku. Nah, jadi kamu telah dipenuhi di dalam Yesus. Bagaimana caranya kita dipenuhi di dalam Yesus? Saudara tahu bahwa di kitab Perjanjian Lama, orang-orang percaya mereka selalu dituntut untuk mempersembahkan kurban-kurban karena mereka merasa belum dipenuhi. Ya, Pak Saudara, karena mereka masih merasa belum dipenuhi, merasa kekurangan, ya, dan mereka merasa bahwa mereka harus mendapatkan proses pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosanya. Maka mereka harus melakukan perintah Tuhan mempersembahkan kurban-kurban itu. Ya, Saudara. Tapi semakin mereka mempersembahkan kurban-kurban untuk penebusan dosa mereka, semakin mereka merasa bersalah bahwa mereka adalah, dirinya adalah orang-orang
berdosa. Ya, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, rasa bersalah, guilty feeling itu, rasa berdosa itu ada pada diri orang yang belum yakin semua dosanya diampuni oleh Tuhan. Dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang percaya di perjanjian lama. Dan mereka tidak salah. Karena posisi mereka memang benar, mereka belum diampuni oleh darah Kristus. Tapi bagaimana saudara dan saya? Tadi anak sekolah minggu kita sudah menyampaikan kesaksian firman Tuhan di depan. Sebab Ibrani 10:10 mengatakan, oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Telah dikuduskan berapa kali? Satu kali dan untuk selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya saudaraku, Rasul Paulus di sini menyatakan supaya confidence daripada jemaat Kolose ini dan juga saudara dan saya harus memahami siapa diri kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi ketika Allah memandang diri saudara, siapa saudara? Allah memandang saudara dan saya, siapa kita, Bapak Ibu Saudara? Iya, Allah memandang kita di dalam Yesus. Dan di dalam Yesus tidak ada dosa. Apa ya ada dosa di dalam Yesus? Tidak ada dosa dalam Yesus, saudara. Karena itulah maka Allah memandang kita di dalam Dia. Ya, dan kita di dalam Yesus karena kita percaya, karena kita mendengar Injil keselamatan. Dan ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di dalam Dia kamu juga. Karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Amin. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa kita memperingati kematian Yesus Kristus. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Ya, coba kita lihat 1 Korintus pasal 11 Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-26 ya. Coba ayat 26 dikatakan apa? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, sebentar itu akan kita laksanakan. Tujuannya untuk apa? Kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang. Amin. Itu sudah kita lakukan. Amin. Coba tunjuk tangan siapa yang terakhir memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara, jadi bukannya ritual yang mau kita lakukan saja, tapi ini akan menyemangati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Menyemangati kita. Bukan untuk sebagai orang yang latah hanya ikut-ikutan saja secara ritual, atau karena di kalender tanggalan nasional bahwa Jumat Agung itu adalah kita memperingati kematian Yesus Kristus. Lalu ya ketika kita berpakaian apa kita? Berpakaian hitam-hitam. Lalu kita nanti apa? Kita menangis. Kenapa kamu menangis? Karena saya mengingat saudara saya yang meninggal. Ya boleh mengingat saudara yang meninggal, tapi bukan itu makna daripada apa perjamuan Tuhan, mengingat kematian Yesus supaya kita apa? Apa tadi? Coba Bapak Ibu Saudara-saudara, apa tujuannya kita melakukan perjamuan Tuhan, makan roti dan minum anggur? Supaya saudara bertanya pada diri sendiri, adakah saya telah memberitakan kematian Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara, setuju saudara? Ya, itu adalah merupakan suatu koreksi bagi kita. Sudah sampai sejauh mana kita bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tentu saja ya perlu kita memahami karya daripada Yesus Kristus itu melakukan apa kepada kita, sehingga kita sekarang boleh percaya bahwa kita telah dipenuhi seluruhnya di dalam Dia, bahwa Dia yang melakukannya untuk kita, bukan kita yang melakukannya untuk Dia. Beda saudara. Kalau Allah melihat apa yang dilakukan oleh saudara kepada Tuhan, itu ada nggak yang sempurna? Bapak Ibu Saudara, sampai atau tidak pada kesempurnaan,
yang Allah inginkan. Tidak sampai. Tapi kalau saudara melihat apa yang dilakukan oleh Allah dalam diri saudara melalui pengorbanan Yesus Kristus, itu sampai kepada Bapa di surga. Amin. Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Kita, Bapak Ibu Saudaraku, sudah sampai kepada Bapa. Amin. Amin. Karena kita sudah melalui Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Kita percaya pengorbanannya, kematiannya di atas kayu salib, dan yang sudah memenuhi, mengampuni, menebus segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan tidak akan ada yang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat kembali dulu ke Kolose pasalnya yang ketiga, ya. Saudara, bagaimana cara Allah, bagaimana cara Yesus Kristus memenuhi saudara, dan dipenuhi oleh apa? Dipenuhi oleh kasih karunia-Nya, dan beginilah caranya Bapak Ibu Saudara, Allah melakukannya untuk kita. Kolose pasal 3, kita baca dari ayatnya yang ke 12. Mari saudara, Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12. Kita lihat, langsung saja boleh dilihat di layar Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Dikatakan di situ apa? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, amin, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Dan apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini sudah masuk ke praktis hidup kita, yaitu bagaimana kita mengampuni orang lain sebagaimana Allah sudah mengampuni kita. Kalau sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengajar apa? Kalau kamu tidak mengampuni orang lain, kamu tidak akan diampuni. Beda atau tidak? Beda, jelas Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum saya dikaruniakan, kami dan istri saya dikaruniakan anak, kami berdoa, dan orang lain keluarga berdoa supaya Tuhan mengaruniakan seorang anak, dan kami dikaruniai 2 anak, Bapak Ibu Saudara, 1 putra 1 putri. Tapi sekarang masih sama nggak doanya? Ya tidak sama lah Bapak Ibu Saudara, karena sudah menjadi kenyataan. Amin. Bapak Ibu Saudara, doa itu sudah terkabulkan. Ketika Yesus Kristus mengajarkan doa kepada murid-muridnya dalam posisi dia masih belum mencurahkan darahnya. Tetapi sekarang, sesudah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita telah lebih dulu menerima pengampunan itu, dan semuanya sudah selesai. Maka kita pun harus mengampuni orang lain. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di pasal 2, Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13. Ya, ayat 13. Kamu sudah, ya, meskipun dahulu mati oleh karena. Ya, bisa kita baca dari ayatnya yang ke-11. 11. Ya, sudah? Ya. Baik. Kita baca. Dalam dia kamu telah disunat. Sudah dipenuhi atau belum? Sudah dipenuhi. Berapa lama Yesus Kristus berpuasa? Makan atau tidak dia? Tidak makan. Tidak ada jam pindah makan dari pagi ke malam. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Puasa yang benar di dalam Alkitab adalah tidak makan dan tidak minum, dan bukan hanya 2 hari 3 hari, tapi berapa lama? 40 hari 40. Ada yang sanggup memenuhi? Hanya Yesus Kristus yang sanggup memenuhi. Amin. Dan kepenuhan itulah yang telah ditaruh di dalam diri saudara, dan itu saudara dapat hanya karena percaya. Amin.
Tapi orang bilang, wah mana mungkin hanya karena percaya. Itu sebabnya kau tidak dipenuhi, karena kau sudah bantah duluan. Paham saudara? Karena Tuhan sekarang bekerja melalui kepercayaan, bukan karena melihat. Itu kegagalan banyak orang sekarang untuk memahami bagaimana dipenuhi di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya telah dilakukan oleh Kristus Yesus. Segala ritual apapun itu saudaraku, hari Sabat dan segala macam itu yang dituntut oleh hukum Taurat, dia sudah melakukannya. Makanya kecukupan itu di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Jangan kamu tambah-tambahkan lagi apapun. Dan itu akan membuat kamu menjadi jauh dari kebenaran. Bersyukur saja kamu bahwa kamu sudah digantikan. Hukuman untuk kamu, hukuman untuk kita telah digantikan oleh Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau dikatakan dalam hidup kita ini, yang kurang apa bagi kita saudaraku? Kurang kita diampuni Tuhan? Tidak. Tapi kita kurang apa? Kurang bersyukur. Itulah yang harus kita perbaiki. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan bukan juga dengan kekuatan kita untuk memampukan kita supaya bisa bersyukur. Tetap karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena hidup kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Bagaimana saudara selanjutnya? Dikatakan di situ, ya, dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari apa? Dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sebab ketika Yesus Kristus menanggung semua dosa manusia, tubuhnya dipenuhi dengan dosa. Tapi bukan dosa yang diperbuatnya, tapi yang diperbuat oleh saudara dan saya, ditimpakan kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, disitulah dilepaskan semuanya. Segala kuasa maut dan segala keburukan, kejelekan yang saudara dan saya bawa dari Adam yang berdosa, digantikan dengan segala kemurnian dan kekudusan di dalam tubuh Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Dan kita menjadi kudus sekali untuk selama-lamanya di hadapan Dia. Amin. Dan tidak ada yang dapat menggugat itu Bapak Ibu Saudaraku. Iblis, setan, dosa dan maut, tidak ada yang bisa menggugat itu di hadapan Allah. Karena Kristus sudah bangkit dan menang atas kuasa maut dan kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah maka di ayatnya yang ke-13 dikatakan, kamu juga meskipun dahulu. Ayat berapa tadi yang kita baca? Ayat 13. Ayat 12. Ayat 12 ya. Bapak Saudara, karena dengan Dia kamu apa? Dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus kamu turut apa? Dibangkitkan juga. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan-perbuatanmu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang sangat keliru saat ini Bapak Ibu Saudara memperingati tentang kematian Yesus Kristus. Hanya memperbesar ritual-ritual saja. Ya, itu terus ritual yang ditunjukkan setiap tahun Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan itu perbuatan daging. Perbuatan roh adalah bahwa dikatakan kita harus percaya bahwa kita telah dikuburkan di dalam sebuah baptisan kematian namanya. Amin. Dan baptisan kematian ini membawa kepada kebangkitan. Oleh karena apa? Oleh karena kepercayaanmu pada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Amin. Saudara dan saya dipenuhi oleh kepercayaan itu. Tapi orang saat ini, masa sih hanya dengan percaya? Itu sebabnya kau tidak akan pernah dipenuhi karena keraguanmu itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Allah bukan bekerja dengan sekarang dengan kamu. Saya harus berimajinasi, harus melakukan ini dan melakukan itu. Memang yang di pikiranmu itu lebih hebat dari apa yang dilakukan Yesus, yang dipikirkan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk fokus kepada pikiran Kristus, bukan pada pikiran manusia. Amin. Memahami apa yang dipikirkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu adalah bahwa Dia tahu saudara dan saya, meskipun sudah menjadi orang yang sudah diselamatkan, masih juga bisa jatuh ke dalam perbuatan dosa. Itu makanya Dia
menebus dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Karena dia tidak akan berulang-ulang mati menghapus dosa. 1 Petrus 3:18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati satu kali untuk menghapus segala dosa kita. Kenapa harus segala dosa? Karena dia tahu anak-anaknya yang sudah diselamatkan pun masih bisa juga jatuh ke dalam dosa. Karena itu dia mengampuninya semuanya. Amin. Supaya anak-anaknya tahu bahwa dia bisa bangkit setiap saat dari kejatuhannya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang harus kita lakukan ritual ini dan sebagainya supaya kita bisa bangkit untuk tetap hidup dalam kekudusan Kristus. Setiap saat saudara bisa bangkit. Amin. Dan tidak harus perlu menunggu kejatuhan supaya kita bangkit. Karena sekarang pun di dalam keadaan kita berdiri tegak, kita sudah hidup di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi jangan pikirkan tentang kejatuhan. Pikirkanlah tentang kebangkitan saudara bersama dengan Kristus. Amin. Ya, saudara, kenapa memikirkan kesalahan saudara yang lain? Mengingat-ingat saudara kesalahan saudara seiman yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kenapa harus mengingat-ingat itu? Karena tidak akan bisa bangkit. Tidak akan ada suatu manifestasi, ya, pemikiran yang baru bagi saudara untuk mengasihi sesama saudara seiman. Kalau dikatakan tadi, kalau kamu masih menaruh dendam kepada sesamamu. Kamu saudara, itu nggak cocok dengan kehidupan kita sebagai manusia baru di dalam Kristus. Itu nggak relevan. Dan itu sangat merugikan di dalam persekutuan orang percaya. Harusnya, saudara, ketika kita mengingat Kristus mati mengampuni semua dosa kita, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Amin. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dia tidak mengingat kesalahanmu, tidak mengingat dosa-dosamu satu pun, maka kamu pun tidak ada alasan untuk mengingat kesalahan orang lain untuk membatasi kamu mengasihi mereka. Amin. Belajar untuk melepaskan egoisme kita, Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk melepaskan rasa ego kita yang membuat kita rugi banyak. Karena kita mau upah kita emas, perak dan batu permata, bukan kayu, rumput kering dan jerami. Saudaraku, mari kita lihat di ayat berikutnya. Di ayatnya yang ke-13, maka karena itulah dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Kata kamu di sini adalah berbicara kepada kita bangsa lain. Karena bangsa Israel, mereka hidup di hadapan Allah karena sunat secara jasmani. Paham saudara? Ya. Karena itu adalah perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham. Bahwa tanda mereka hidup di hadapan Allah adalah mereka bersunat secara lahiriah. Tapi kita orang yang tidak bersunat dikatakan meskipun kamu mati dan tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Di mana? Di atas kayu salib. Amin saudara? Iya. Jadi itu sebabnya mengapa kita harus mengingat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena titik starting point saudara dan saya menjadi bernilai hidup di hadapan Allah adalah karena darahnya. Amin saudara? Iya. Dan itu sudah menjadi kenyataan. Saudaraku, tidak akan mungkin sia-sia darah Kristus menebus hidup saudara dan saya. Apapun permasalahan yang kita hadapi, saudaraku, di dunia ini, saudaraku, memang itu bagian kita di sini. Saya mau bertanya pada saudara, orang yang setia kepada Tuhan Yesus bebas atau tidak dari masalah? Bagaimana tanda-tanda mereka? Justru mereka adalah pengikut Tuhan Yesus di dalam banyak penderitaan yang dialami, bukan di dalam kelancaran. Saya tidak bisa melihat kuasa kasih Kristus di dalam kelancaran. Tentu saja kuasa Tuhan yang membereskan semuanya. Amin. Tapi itu melatih saya untuk bergantung kepada Dia.
Amin saudara. Amin. Supaya apa dikatakan? Supaya kamu tidak menjadi anak-anak yang gampangan, tetapi kamu menjadi anak-anak yang kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya karena itu ketika kita membesarkan anak-anak kita yang masih kecil, jangan pernah memanjakan anak tanpa disiplin Bapak Ibu Saudara. Amin Saudara. Karena Allah Bapa terhadap anaknya sendiri pun Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, kalau bisa lewatkanlah, Bapa lewatkanlah penderitaan ini daripadaku, tapi bukan kemauanku, tapi apa? Kehendakmu yang jadi. Amin. Karena Bapak Ibu Saudara, karena sudah kehendak Bapa di surga yang pastinya yang terbaik. Orang tua tidak mungkin membawa anaknya untuk menjadi celaka. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam hal bagaimana kita menjadi orang yang didewasakan di dalam kebenaran Kristus ini, saudaraku, itu sebabnya dikatakan di ayatnya yang ke-13 tadi, ayatnya yang ke-14, dengan jalan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, hukum Taurat maksudnya, dan semuanya itu ditiadakannya dengan memakukannya di mana? Pada kayu salib. Semuanya sudah selesai. Jadi saudara dan saya, kita dalam hidup ini harusnya lebih banyak bersyukur atau lebih banyak bersungut? Bersyukur. Iya. Tapi dasarnya apa? Paham saudara? Kalau dasarnya adalah karena kebutuhan hidup kita semuanya terpenuhi oleh Tuhan, tidak akan bakalan sampai kapanpun saudara tidak akan bisa bangkit untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara, karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia tidak akan pernah menjadi baik-baik saja. Jangan percaya kepada janji-janji siapapun bahwa nanti akan begini, semuanya akan menjadi begini dan seterusnya. Hidup saudara akan lebih nyaman dan lebih makmur dan sejahtera dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara masih percaya kepada janji-janji manusia dan menaruh harapan saudara yang lebih kuat kepada janji manusia, rugi saudaraku. Kita harus menaruh janji kepercayaan kita kepada janji Tuhan yang tidak mungkin bisa diingkarinya. Amin. Karena dia berfirman pasti digenapinya. Saudaraku, karena itulah kita belajar terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kenapa? Karena di dalam pengetahuan akan kebenaran itulah saudara merasakan kekuatan kuasa daripada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi karena itu, ya, saudara, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan sekali lagi di ayatnya yang kelima pasal 3. Kolose pasal 3 di ayatnya ayat 1 saja kita baca. Jadi sekarang tahukah saudara fokus kita kemana? Kemana fokus kita sekarang dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara? Arah pandangan kita kemana? Saudaraku, kalau orang lagi mencari-cari arah hidupnya, atau lagi bingung, atau lagi merenungkan kemana arah hidupnya, pandangannya kemana? Kalau lagi mencari-cari. Misalnya dia keluar di malam hari, dia mau lihat kemana? Ke atas, dicari. Dilihat kemana? Kepada bintang. Sudah. Bisa dapat jawaban? Tidak. Karena saudara, ya, untuk melihat sudah sejauh mana ketentuan Tuhan, dilihat pakai apa?
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah tidak menaruh inspirasi kehendaknya di dalam alam, tapi di dalam wahyu yang spesifik yang dinyatakan sebagai rahasia, yang adalah merupakan kebenaran mutlak untuk bisa mengubah hidup manusia. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itulah dikatakan di sini, karena itu. Apa artinya karena itu? Kalau tadinya masih setengah-setengah miring ke sana ngadapnya, sekarang apa? Luruskan barisan. Siap gerak. Satu barisan. Amin. Iya. Kalau masih ada di belakang gini-gini keletek-keletek, ya kan? Ada yang mutar-mutar. Siapkan barisan. Siap gerak. Karena itu, kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kata kalau di situ bukan kata kalau seolah-olah kamu itu bisa yes, bisa no, atau sebagai suatu bisa kemungkinan dan tidak mungkin. Bukan. Itu adalah fakta. Amin. Fakta kita sudah dipenuhi di dalam Kristus, yaitu karena kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kenapa ada kata kalau di situ, Bapak Ibu Saudara, secara teks? Kenapa dibuat di situ kalau? If. Itu adalah merupakan suatu penegasan untuk membangkitkan kesadaran, karena mungkin kesadaran itu sudah berkurang. Maka dikatakan di situ, kalau kamu, ya, kalau kamu anak sekolah, kamu harus belajar. Ya, kenyataannya kamu itu adalah seorang anak sekolah, murid. Idealnya adalah supaya sinkron dengan itu, kamu harus belajar. Jadi kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, karena kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, sekarang fokus kita apa? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Bukan yang di bumi, karena Yesus tidak ada sedang di bumi saat ini. Nanti dia kalau datang kedua kali, barulah cari perkara yang di bumi. Dan bukan kita, orang Israel yang akan mencari itu. Sebab mereka akan menjadi imam-imam di kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Mereka akan menjadi kepala, dan bangsa-bangsa lain akan mengekor kepada mereka. Tapi sekarang saudara dan saya fokus untuk memahami bagaimana pandangan Allah kepada kita sekarang ini. Kita harus satu pandangan dengan firman Allah, yaitu pikirkanlah, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang sedang memberkati hidup saudara dan saya melalui caranya. Amin. Bukan melalui cara kita. Ya, karena itu dia 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Bagaimana saudara mengartikan itu? Wah, saya memikirkan perkara yang di atas sekarang. Kamu nggak pergi kerja, enggak? Saya memikirkan perkara yang di atas. Malah saya memikirkan perkara yang di bumi. Bangun. Udah jam berapa nih? Enggak, saya malas memikirkan perkara yang di bumi. Saya memikirkan perkara yang di atas. Yuk, kamu pecat dari tempat pekerjaan. Udah makan itu udah disediakan makan di meja. Kok masih tidur terus? Udah jam berapa nih? Enggak, saya memikirkan perkara yang biasa, memikirkan perkara yang tidak mau saya memikirkan perkara yang di bumi. Kamu nanti penyakit GERD, sakit mah, iya kan? Kalau sudah punya istri, mah. Kalau nggak punya istri gimana? Paham saudara? Ya bukan itu maksudnya, saudaraku. Ya. Kalau kita, istrinya bilang, wah gimana nih kita harus memikirkan menabung nih. Ya kan? Susah di Jakarta untuk bisa membeli rumah. Di Jakarta susah loh Pak. Suaminya bilang apa? Ngapain sih memikirkan perkara? Loh, kok jadi begitu, saudara? Pak beli baju baru ke Pak, itu mulu bajunya, gitu kan? Ngapain memikirkan perkara yang di bumi? Pikirkan aja perkara yang oh, kacau balau, saudara, iya kan? Sudah menyalahgunakan, mengibius firman Tuhan itu, saudaraku, iya kan?
Pak, kita harus nabung Pak, supaya anak kita nanti bisa kuliah Pak. Kata istrinya. Suaminya bilang, ngapain sih kamu mikirin itu? Pikirkanlah perkara yang di atas. Ngapain mikirin perkara yang di bumi, bro? Kok jadi begitu, saudara? Apa yang saudara pahami tentang firman Tuhan ini? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pikirkan perkara yang di atas, sebab dikatakan di ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Diperlukan kemauan dari kita masing-masing untuk bisa menjadi sama pandangan kita dengan Allah tentang diri kita. Bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia bukan menghukum kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itu harus ada kemauan dari kita untuk mengadaptasikan cara kita berpikir bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang kudusnya Tuhan, saudara dan saya harus lebih banyak lagi memahami apa yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Dan bagaimana Tuhan memberikan instruksi untuk hidup saudara dan saya sebagai manusia baru, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, supaya kita tidak diseret oleh dunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena dunia ini sangat kejam. Ya, lebih kejam dari ibu kota. Apa itu? Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada belas kasihan dari dunia ini untuk hidup saudara, yaitu manusia yang tidak punya belas kasihan terhadap diri kita, dunia ini terhadap yang mana, Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau manusia jasmani kita, bisa ada banyak orang yang bantu kan? Bisa. Banyak orang yang bisa minta tolong dan kita bisa kerjasama dalam bisnis dan sebagainya, bisa. Tapi terhadap manusia baru saudara, mana ada belas kasihan dunia ini? Tidak ada. Mau saudara dekat dengan Tuhan ke, mau tidak beribadah lagi ke, tidak mau melayani lagi ke, mundur secara rohani ke, tidak ada dunia punya saran untuk itu. Tidak ada nasihat dunia untuk itu. Hanya firman Tuhan yang bisa menasihati saudara untuk bisa tetap konsisten berjalan hidup di dalam terang Kristus. Amin. Sambil kita berjuang untuk memenuhi apa yang kita perlukan dalam tanggung jawab kita selama kita masih hidup di dunia ini tanpa kecuali, saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Paulus katakan, aku bekerja keras untuk memenuhi keperluanku supaya aku tidak menjadi beban bagi orang lain, tetapi supaya aku bisa menolong saudara-saudaraku. Amin. Itu makanya kita berjuang, Bapak Ibu Saudaraku, dengan keras untuk bertanggung jawab dalam hidup kita dengan tetap bersandar memikirkan perkara yang di atas. Karena sumber kekuatan kita hanya dari Dia, memampukan kita melewati semua persoalan dalam kehidupan kita ini dengan tetap berdiri dengan satu tekad, saudara dan saya akan terus memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu marilah kita akan melaksanakan acara perjamuan Tuhan kita, ya. Dan sebelumnya saya akan mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian. Nanti akan saya minta anak-anak semuanya juga bisa duduk bersama-sama dengan kita. Dan nanti sesudah dibagikan roti dan anggur, saya minta nanti Bapak Pendeta Joksen Pardosi membawa kita dalam doa, dan tentu saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan untuk meneguhkan lagi iman kita bersama dan keyakinan kita tentang apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Saudara, mari kita berdiri.
dan kita nyanyikan satu pujian, tercurah darah yang kudus. Saya minta kepada Bapak John Fiero Sinaga dan juga Bapak Andi Marbun untuk membagikan roti dan anggur, dan sesudah dibagikan, saudaraku, kita bersabar dulu, jangan kita makan dan minum sebelum nanti didoakan dengan ucapan syukur oleh Bapak Pendeta Joseph Pardosi. Kita nyanyikan pujian ini, saudaraku. Tercurah darah yang kudus di Bukit Golgota, sambil bertugas membagikan roti dan anggur. Silakan, Pak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil roti, mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ayat 26. "Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang," sampai Yesus datang di awan-awan. Amin. Saya minta kepada Bapak Pendeta Jukseng Pardosi untuk mendoakan roti dan anggur ini, dan setelah itu kita akan makan dan minum bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh menyukuri berkat Tuhan. Kami sudah sungguh diberkati kebenaran firman-Mu. Dan saat ini pula kami Tuhan mau dan hidup sebagaimana sudah ada di depan kami. Ada roti sebagai lambang daripada tubuh-Mu, dan juga cawan sebagai lambang darah Kristus yang sudah menghapuskan segala dosa kami satu kali untuk selamanya melalui tubuh Kristus, dan sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan tibalah saatnya kami Tuhan, dengan iman kami, dengan percaya bahwa kami yang sudah ada di tempat ini, dan kami beriman untuk makan roti sebagai lambang tubuh-Mu, dan cawan ini sebagai lambang darah Kristus yang sudah menyucikan dan menguduskan kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita makan bersama. Mari kita makan dan minum. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara, kita sudah makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh Kristus dan darahnya, dan bukan sebagai cara untuk kita memperoleh penebusan dosa lagi, tetapi ini adalah sebagai peringatan untuk mengenang kesetiaan Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesudah kita selesai melakukan perjamuan Tuhan ini, maka untuk menjadi perenungan buat saudara dan saya selanjutnya adalah apa? Untuk menjadi perenungan kita adalah yang pertama-tama adalah mari kita terus bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya yang telah menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, supaya saudara dan saya tetap hidup di dalam kasih karunia-Nya, selalu datang pada kebenaran. Yang ketiga adalah
Yesus lagi memikirkan bagaimana mengajak orang lain untuk mendengarkan Injil keselamatan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sambil bertugas mengambil gambar persilakan kembali dengan satu yang tadi, ya, saudara, ya, ada pujian tadi mensyukuri firman Tuhan. Boleh lanjut, ya, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dan setelah pujian ini, ya, nanti kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dari keluarga Gembala. Kita nyanyikan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti.